Oke, sekarang kita akan membahas lebih jauh tentang konvolusi pada sistem diskrit. Tapi sebelum kita masuk ke konvolusi pada sistem diskrit, kita akan bahas dulu tentang sinyal diskrit lagi lebih mendalam. Sinyal diskrit xn adalah sebuah fungsi dari variabel integer n. Presentasi sinyal diskrit dapat disajikan dalam 3 bentuk. Nah, ini 3 bentuk presentasi sinyal diskrit, yaitu dalam bentuk grafik, ya, dalam bentuk persamaan fungsi, dan dalam bentuk tabel seperti ini. Dalam bentuk sekuen, satu lagi dalam bentuk sekuen, seperti ini. Secara matematika sinyal diskrit xn didefinisikan sebagai berikut. Xn sama dengan xt untuk t sama dengan n dikalikan t besar, di mana t besar itu adalah periodenya. Nah, ini sekarang bentuk-bentuk sinyal diskrit sebagai input biasanya nanti yang akan digunakan pada sistem, yaitu unit impuls. Persamaannya seperti ini. Delta n sama dengan 1 untuk n sama dengan 0 dan 0 untuk n tidak sama dengan 0. Dan kalau kita gambarkan seperti ini. Unit step un sama dengan 1 untuk n lebih besar sama dengan 0 dan 0 untuk n lebih kecil dari 0. Gambarnya seperti ini. Dan eksponensial xn sama dengan a pangkat n untuk semua n, gambarnya seperti ini, ya. Nah, ini untuk a-nya antara 0 sampai 1. Kemarin kita sudah membahas bagaimana kalau a-nya lebih besar dari 1, a-nya lebih kecil dari 1, a-nya lebih kecil dari min 1. Jadi ada 4 bentuk nanti eksponensial. Nah, lalu untuk unit impuls tergeser, contohnya ini delta n min 2. Nah, delta n min 2. Berarti dia ini unit impuls, ya, yang tergeser sebesar periode 2 periode ke kanan. Ya, artinya dia terdelay, yang harusnya muncul di n sama dengan 0, sekarang muncul di n sama dengan 2. Bentuk fungsinya adalah delta n min 2. Kalau bukan terdelay tapi dipercepat kemunculannya, berarti sini delta n plus 2 misalnya, seperti itu. Dipercepat itu artinya ini dia di minus 2 dia sudah muncul, ya. Harusnya di n sama dengan 0, ini sekarang di n min 2 sudah muncul. Unit step tergeser seperti ini untuk un min 2. Nah, jadi kalau tandanya minus berarti dia tergeser ke kanan, kalau tandanya plus dia tergeser ke kiri. Ya, un min 2 berarti seperti ini, terdelay. Un plus 2 dia berarti dipercepat kemunculannya. Ya. Nah, misal seperti ini. Silahkan Anda kerjakan dulu sebelum lanjut ke soal ke slide berikutnya. Gambarkan bentuk sekuen sinyal diskrit di bawah ini. Xn sama dengan delta n plus 1 ditambah setengah delta n min 1 ditambah 2 delta n min 2. Silakan Anda coba gambarkan bentuk sinyal diskrit untuk Xn ini. Anda bisa pause dulu videonya, lalu nanti bisa Anda lihat jawabannya. Oke, nah inilah jawabannya. Xn sama dengan delta n plus 1. Jadi kita bisa gambar per masing-masing fungsi, ya. Delta n plus 1 itu adalah seperti ini. Nah, ini tadi tergeser ke kiri atau dia dipercepat, delta n plus 1. Setengah delta n min 1. Nah, ini setengah delta n min 1. Setengah itu adalah amplitudonya. Setengah delta n min 1 berarti tergeser ke kanan sebanyak 1 kali. Dan 2 delta n min 2 berarti amplitudonya 2. Lalu delta n min 2 tergeser ke kanan sebanyak 2 kali. Nah, kesemua ini kita tinggal jumlahkan saja sehingga menjadi satu gambar utuh seperti ini. Inilah grafik sinyal
xn sama dengan delta n plus 1 ditambah setengah delta n min 1 ditambah 2 delta n min 2. Nah, bagi Anda yang sudah benar jawabannya, kita bisa lanjutkan karena Anda sudah mengerti. Nah, bagi yang belum, silahkan pelajari lagi, balik lagi ke video sebelumnya. Untuk menghasilkan sinyal diskrit dari sinyal analog XT disampling, ya. Ini disampling dengan periode yang sama dengan interval waktu delta T sama dengan T. Ya. Jadi ini XN itu adalah XT untuk T sama dengan NT. Ya. Kita lihat contohnya. Ubahlah sinyal analog XT menjadi sinyal diskrit XN dengan periode sampling 125 mikrosecond. Gambarkan juga hasilnya. Silakan Anda kerjakan dulu. Lalu kita pause dulu, lalu kemudian kita lihat hasilnya, kita bandingkan. Nah, ini jawabannya. Kita lihat di sini periode sampling adalah 125 mikrosecond, berarti T sama dengan N kali T, yaitu N kali 0,000125 atau 0,000125 N. Ya. XN sama dengan XNT sama dengan 10 E pangkat minus 5000 dikalikan 0,000125 N UNT atau 10 E pangkat min 0,625 N UN. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja nilainya. Untuk N sama dengan 0, kita masukkan nilainya sama dengan 10 hasilnya. Untuk N sama dengan 1, 10 E pangkat min 0,625 kali 1, kita dapatkan hasilnya. Untuk N sama dengan 2, untuk N sama dengan 3, untuk N sama dengan 4, kita masukkan ke rumus yang sudah kita hasilkan dari perhitungan ini. Nah, dari sini kita bisa bentuk gambarnya. Oh, ini X0, berarti X0, ya. Sumbu X adalah N, sumbu Y adalah XN, berarti untuk X0, untuk N ke 0, amplitudenya 10, N ke 1 5,3256, amplitude N ke 2, N ke 3, dan N ke 4. Begitulah cara menggambar atau mengubah sinyal analog menjadi sinyal diskrit dalam proses perhitungan. Kalau dalam proses elektroniknya ya seperti yang kita sudah pelajari, yaitu kita menggunakan analog to digital converter. Di analog to digital converter di situ ada sinyal clock, ya, dan kita ingat kemarin berapa bit misalkan. Kalau 8 bit berarti dia menggunakan 8 sampai 10 sinyal clock. Nah, itulah periodenya. Berarti 10 sinyal clock satu periode. Sistem digital itu adalah suatu alat atau algoritma yang dapat melakukan operasi sinyal input sehingga menghasilkan sinyal output yang disebut namanya respons system. Ya, jadi sistem digital, nah inilah sistem digital keseluruhan. Ada input, ada output, dan ada proses di sini. Nah, prosesnya adalah proses sinyal digital. Input diproses oleh sinyal digital menghasilkan suatu output, inilah yang dinamakan respon sistem. Ya, contoh, tentukan respon sistem berikut terhadap sinyal input. Nah, ini sinyal inputnya adalah XN dan sistemnya itu adalah YN. Nah, lalu bagaimana kita ingin mengetahui respon sistem? Nah, respon sistem kita tinggal masukkan saja ke YN atau ke sistem itu inputnya XN. Nah, kita lihat di sini XN, N adalah XN itu sama dengan N, ya, dari min 3 sampai 3 dan 0 untuk selainnya, ya. Sehingga kita dapatkan sebenarnya nilai input XN sebenarnya bentuknya seperti ini. Kalau dalam bentuk direct sequence dengan X0, ya. Dengan X0 itu sama dengan 0 yang diberi warna merah. Oke, nah Y0-nya itu adalah sepertiga, ya, Y0-nya adalah sepertiga XN plus 1 ditambah XN ditambah XN min 1.
Ya, jadi yang dipakai adalah xn plus 1 ditambah xn ditambah xn min 1. Sehingga misalkan kalau kita hitung y0 sendiri adalah sepertiga x pangkat min 1 ditambah x0 ditambah x1 sama dengan sepertiga dikalikan x min 1 adalah ini 1 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 2 per 3. Kita dapatkan untuk y0 adalah 2 per 3. Untuk y min 1, y min 2, y min 3, y min 4 dan seterusnya, kemudian y1, y2, y3, y4, y5 dan seterusnya itu juga didapat dengan cara yang sama. Contoh misalkan untuk y1 kita masukkan saja, berarti sepertiga kali x 1 tambah 1 2 ya, sepertiga x2 ditambah x1 ditambah x0 ya. x2 itu adalah 2 ditambah 1 3 ditambah 0 3 juga, sepertiga dikalikan 3 adalah 1 sehingga hasilnya 1 dan seterusnya. Silahkan kalian hitung dan buktikan bahwa nah ini angka-angka ini juga sudah benar. Nah, inilah yang dinamakan respon sistem atau outputnya. Respon sistem. Nah, bentuk blok diagram senja waktu diskrit adalah seperti ini. Ini adalah bentuk penjumlahan. Input yang 1, input yang 2 masuk ke dalam ini ada komponen penjumlah. Kita dapatkan yn sama dengan x1n ditambah x2n. Ini pengali garis saja xn. Di sini ada amplitudenya a, yn sama dengan a. Nah, pengali sinyal lambangnya kali, beda dengan tadi penjumlah lambangnya tambah. Pengali sinyal lambangnya kali x1n, x2n, maka yn sama dengan x1n dikalikan x2n. Lalu ini untuk diskrit lagi, ini adalah unit delay. Unit delay kita lambangkan dengan kotak dengan tulisan z min 1, dan kalau unit pendahulu kita lambangkan dengan kotak dengan di dalamnya ada tulisan z. Nah, jadi ini ada unit delay, ada unit pendahulu. Apa itu unit delay tadi? Ini yn sama dengan xn min 1. Kalau unit pendahulu yn sama dengan xn plus 1. Contoh, gambarkan blok diagram sistem diskrit di bawah ini. Yn sama dengan seperempat yn min 1 ditambah setengah xn ditambah setengah xn min 1. Silakan Anda gambarkan dulu, silakan pause lalu kemudian gambarkan, lalu kemudian kalian bisa lanjut ke video berikutnya. Nah, inilah jawabannya. Yn sama dengan seperempat yn min 1. Kita ingat yn min 1 ini berarti unit delay ya, unit delay dari yn, kemudian setengah xn dan ada setengah xn min 1. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada xn, setengah xn. Nah, ini kita ingin tahu ini berapa. Ini adalah setengah xn. Nah, ini ada 0,5 xn, setengah xn ditambah setengah. Nah, ini xn min 1. Bagaimana cara menggambarnya? Setengah lalu kita tambahkan dengan kotak z min 1 atau delay, sehingga menjadi di sini setengah xn min 1. Nah, ini kita tinggal pakai komponen penjumlah, kita bisa dapatkan di sini adalah kotak ini. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan dengan seperempat yn min 1. Nah, kalau kita lihat di sini yn, maka seperempat yn min 1 adalah seperempat ya dikalikan kotak z min 1 ini ya, seperempat dikalikan kotak z min 1 atau delay ini, maka di sini adalah seperempat yn min 1. Nah, kita jumlahkan saja dengan hasil yang tadi sebelumnya ini. Total sini kita bisa dapatkan yn sama dengan setengah xn ditambah setengah xn min 1 ditambah seperempat yn min 1.
Itu cara menggambar blok diagram. Silahkan nanti Anda coba latih untuk sistem-sistem selanjutnya. Oke.